Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kristalia Laura Gaspers, NPM 1214201200034, kelas A, MK Ilmu Dasar Keperawatan 1, Fakultas Kesehatan Jurusan Keperawatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi tubuh manusia, sistem respirasi dan sistem endokrin. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu sistem respirasi. Ini adalah gambar sistem respirasi. Sistem respirasi terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing. Yang pertama, rongga hidung. Rongga hidung merupakan jalan masuknya udara. Rongga hidung berfungsi yang pertama untuk menyaring udara, yang kedua sebagai indera pembau, yang ketiga sebagai saluran udara. Yang kedua, faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan atau nasofaring yang merupakan saluran pernafasan. Faring berfungsi untuk menangkap udara yang masuk dari hidung dan meneruskan ke trakea atau jalur udara. Yang keempat, trakea. Trakea merupakan lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16-20 cincin yang terdiri dari tulang-tulang rawan. Trakea berbentuk seperti pipa yang selalu terbuka, sehingga kita bisa bernafas setiap saat. Trakea berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Yang berikut saya akan menjelaskan bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus merupakan cabang tenggorokan yang menghubungkan paru-paru dan trakea. Bronkus terdiri atas bronkus kiri dan kanan. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus kiri. Bronkus bercabang 3 ke arah kanan dan bercabang 2 ke arah kiri. Masing-masing bercabang lagi menjadi ductus alveolus dengan bagian ujung terdapat gelembung alveolus. Dinding alveolus berstruktur tipis dan banyak kapiler darah. Melalui dinding alveolus inilah berlangsung difusi udara antara alveolus dengan darah. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju ke paru-paru. Yang berikut adalah paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Kedua paru-paru di bagian kiri dan kanan ternyata besarnya tidak sama. Paru-paru sebelah kiri berukuran kecil karena di sebelah kiri juga terdapat jantung sebagai organ vital yang lunak. Paru-paru dilindungi tulang rangka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Ini adalah gambar sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar hipofisis, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar timus, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, dan kelenjar gonad. Di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing. Yang pertama, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar yang terletak di otak. Berfungsi setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus. Kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, produksi, dan pembakaran energi. Yang kedua, kelenjar pineal adalah sebuah kelenjar endokrin pada otot vertebrata. Ia memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun atau tidur. Berfungsi untuk menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kancut dan mengatur irama tidur alami. Yang ketiga, kelenjar tiroid
adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur mekanisme tubuh. Berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur mekanisme pada tubuh. Yang keempat, kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Berfungsi untuk mengatur pelepasan kalsium dari tulang ke aliran darah. Yang kelima, kelenjar timus adalah kelenjar yang berada di belakang tulang dada. Ini sering disebut sebagai pusat dari kekebalan tubuh. Berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Yang keenam, kelenjar adrenal merupakan kelenjar kecil yang berperan dalam memproduksi beberapa hormon di dalam tubuh. Berfungsi untuk mengatur respon stres melalui sintesis kortikosteroid. Yang ketujuh, kelenjar pankreas adalah organ anklerosis pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan dan eksokrin. Berfungsi terletak pada kuadran kiri atas abdomen atau perut dan bagian kaput, atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Yang berikut adalah kelenjar gonad, adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan gamet atau sel germinal dari suatu organisme. Berfungsi memproduksi sel-sel kelamin, namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon.